Halo guys, hari ini gue pengen jelasin cara gimana menggambar dengan pensil dengan cara dan teknik yang profesional. Dan jujur aja gue udah nggak pegang pensil selama 6 bulan. Gue bukan spesialis pensil, tapi ya secara fundamental menggambar dengan pensil itu kira-kira sama lah dengan melukis. Yang nomor satu yang kita perlu perhatiin itu cuman proporsi sama gelap dan terangnya. Jadi ini yang membuat pensil itu sebagai suatu media untuk belajar yang benar-benar bagus, soalnya kita cuman berkonsentrasi sama gelap, terang, dan proporsi. Yang utama yang perlu diketahui tentang pensil ini, walaupun medianya sederhana, tapi perlu waktu yang cukup lama untuk benar-benar menjadikan sesuatu itu tingkat profesional. Biasa untuk satu headshot itu untuk orang profesional aja kira-kira perlu 8-6 jam lah. Jadi nggak kayak ngelukis yang 3 jam itu udah bagus. Untuk tingkat profesional, untuk pensil ya 6-8 jam lah atau lebih daripada itu. Kalau mau hiperrealis itu bisa berbulan-bulan. Jadi ya ini suatu media yang kira-kira rada lama lah untuk menghasilkan suatu karya. Jadi gue pengen mulai dengan jelasin peralatan gue. Jadi yang pertama itu pensil set dari Derwent. Ini ukuran 2H sampai 2B. Ini khusus untuk garis-garisan halus dan shading-shading halus. Ini pakai pensil ini. Yang nomor 2 itu pencil set Staedtler Mars Black. Ini dari 4B sampai 8B. Ini untuk shading-shading yang lebih gelap kayak rambut, mata, dan pokoknya yang gelap-gelap lah pakai ini. Kelebihannya pensil set ini, dia nggak mengkilat. Jadi walaupun kena cahaya, dia finishnya doff. Dia jadi benar-benar nggak shiny, nggak ada kayak mengkilat-mengkilatnya gitulah. Dan ini pensil set yang paling mahal. Ini namanya General's Charcoal Pencil. Jadi ini harganya kira-kira 150.000 di Tokopedia. Tapi dia benar-benar bagus. Dia benar-benar dipakai sama seniman top mulai dari New York sampai Australia, semuanya pakai pensil set ini. Untuk blending ada 2. Pertama kuas, kedua itu cotton bud. Ini dari Alfamart. Dan ini penghapus. Dan penghapusnya juga ada ini, penghapus apa namanya? Penghapus kneadable. Jadi kenapa pakai penghapus ini? Soalnya dia nggak ngerusak kertas dan dia ujungnya bisa lancip. Nih lancip dan bisa juga tumpul. Dan karena dia nempel debunya nempel, jadi tinggal di gini-giniin aja untuk bisa ngapusnya, jadi nggak perlu diucek-ucek gitu. Dan yang keempat itu ini charcoal powder. Ini bisa beli di luar, ini di Artland harganya kira-kira 10 ribuan lah untuk satu yang gede segini. Ini buatan sendiri aja dari serutannya pensil ini. Pastiin semua pensilnya semuanya udah tajam. Bisa pakai rautan atau bisa juga pakai pisau. Kalau charcoal gini, rekomendasi pakai pisau sama kertas amplas. Hasilnya bisa tajam kayak gini tanpa patah. Ya tadi patah sekali, tapi ya apa boleh buat lah. Itu aja. Sekarang kita bisa mulai proses melukisnya gimana. Jadi di sini gue udah mulai dikit lah. Dan
mulai itu tipsnya dari bentuk-bentuk kasar aja, dan pakai pensil yang paling halus. Kenapa? Soalnya pensil pakai halus itu pas shading itu ketutupan semua bekas-bekas di sini, itu semua nanti bakalan ketutupan kok sama shading. Kita mulai pakai bentuk-bentuk besar. Jadi ini apa? Ini kepalanya bentuknya gimana? Dan jarak dari sini ke sini itu seberapa? Bentuk mata tapi kasaran aja. Mulai dari misalnya dari sininya. Kira-kira berapa sudutnya untuk ini matanya, dan sudut matanya tuh kayak gimana, dan itu disamakan sama mulut dan juga hidung. Pokoknya kita mulai kasaran aja, yang penting ada, pokoknya halus lah. Pokoknya kita pakai mulai dari yang besar, habis gitu kita baru mulai ke yang kecil. Kenapa kalau kayak gitu? Soalnya kalau kita mulai dari yang kecil duluan, itu kita kehilangan gambaran besarnya tuh gimana. Misalnya matanya satu udah bagus, tapi satunya nanti jelek, masih kurang simetris atau malah nggak fokus. Nah, karena itu kita mulai dari gede dulu. Habis itu pelan-pelan kita bakalan mulai ke detail yang lebih kecil. Selain itu, kenapa dari besar sampai kecil? Soalnya kita sebagai manusia juga pasti melakukan kesalahan. Jadi dengan kita melakukan besar sampai kecil ini, kita lakuin dulu kesalahan besar, terus habis itu kita bisa perbaiki lagi sampai akhirnya benar-benar jadi suatu yang benar-benar fotorealistik. Kalau mau, yang penting sebenarnya ada kesalahan-kesalahan kecil tuh nggak apa-apa, yang penting masih bisa dikenali lah mukanya. Gue mulai pakai charcoal. Kenapa? Soalnya charcoal itu lebih gampang dihapus dia. Kalau ada kesalahan lebih gampang dihapus daripada pensil. Atau kalau benar-benar pakai pensil yang halus juga bisa kok. So, ini gue lanjutin dulu dengan time lapse. Jadi hasilnya kira-kira kayak gini. Sorry nggak di time lapse. Soalnya ya prosesnya sebenarnya cuman rada bosenin sih. Basically cuman kayak, oh ini kurang ke kanan, oh ini kurang ke kiri, kayak gitu terus selama 1 jam sampai ya benar-benar mirip. Ini karena nggak pakai guideline apa-apa, jadinya ya nggak ada grid atau nggak ada objeknya juga, fotonya juga adanya di layar, ya harus benar-benar secara manual ya. Kayak kira-kira oh ini kurang kesini, oh ini kurang kesana, ya kayak gitulah. Salah satu trik yang berguna pas sketsa itu kita foto kayak gini, terus habis itu bisa dibalik. Kalau simetris, ini misalnya mata kanannya dia rada ketinggian dikit. Ya, mata kanannya ada ketinggian dikit. Ini kelihatan soalnya garisnya nggak lurus sama ininya. Jadi dengan kita foto terus kita balik tuh kita jadi tahu kelemahannya di mana aja. Itu salah satu trik favorit lah. Dan kalau di ngelukis digital juga sama aja. Sering bolak-balik kanvas horizontal juga. Ya, basically kayak gitu. Ini dirapihin dikit.
Habis ini masuk ke fase shading. Sebenarnya ini tergantung selera masing-masing sih. Tapi menurut gue lebih enak kalau ini ketebalan lagi ya ketebalan. Kalau sebelum mulai itu semuanya dikasih shade abu-abu dulu. Ini biar kita ngelihat shade-nya lebih gampang nanti. Jadi kalau kita semuanya ketutupan warna putih, itu kita kurang bisa ngelihat highlight sama gelapnya seberapa. Karena itu sebaiknya di ini aja dulu, dikasih ini nggak rapi banget sih, ini nggak rapi banget. Jujur aja udah sketching nih udah nggak, pokoknya pensil ini udah kayak nggak tersentuh selama 6 bulan lebih lah. Jadi udah lama banget nggak gambar itu. Biasanya ngelukis terus kayak ya sehari ngelukis 6 jam. Tapi rada-rada beda sih sebenarnya sama gambar. Ini kayak gambar kayak lebih ada fokus sama garisan sama itu. Kalau ngelukis kan full kayak ya udah kita fokus sama bentuk sama gelap dan terang, kayak garis itu kayak ya pengaruh sih, tapi kita lebih fokus sama bentuk. Ini nggak apa-apa kok nggak rapi, nanti juga kehapus sendiri. Ini karena ini serbuk arang jadi gampang banget di itunya, dihapusnya gampang banget, nggak pakai lama gitulah ngapusnya. Karena udah abu-abu ini kayak mempercepat itu juga. Mempercepat mempercepat shadingnya juga. Kalau enggak pakai pensil tuh lama banget shadingnya. Kayak soalnya kita kan harus garis per garis. Nah, kalau ngelukis kan ya bisa lebih cepet soalnya kan ini kuas kita kan lebih lebar. Jadi nggak perlu garis per garis. Ya, semua bentuk seni visual tuh ada beda-bedanya dikit lah. Oke, gini udah lebih kelihatan abu-abunya. Ini ketebalan dikit, ya udahlah. Dihapus lagi. Karena kita pakai penghapus ini, jadi ya tinggal digini-giniin aja dan tuh langsung hilang. Kita bisa tinggal tempel-tempelin aja. Oh, keangkat sendiri karena kita pakai arang. Arang tuh lebih enak, lebih cepet, tapi ya rada nggak rapih dikit sih hasilnya. Kalau pakai pensil secara murni itu kayak hasilnya kayak jauh lebih tajam, jauh lebih itu. Tapi sekarang metodenya ini dikombinasiin kan. Jadinya arang duluan, baru pensil. Kenapa harus arang duluan? Soalnya kalau pakai pensil duluan nanti nggak nempel. Jadi arang itu kasar, pensilnya bisa nempel di atasnya. Tapi kalau pensil duluan nanti arangnya gampang lepas. Kayak gitu.
hal terpenting dalam shading pakai pensil itu kita harus mulai dari yang paling halus dulu. Kenapa harus mulai pakai yang halus dulu? Soalnya misalnya kita langsung pakai ini apa 6B ya, itu nanti misalnya di sini ya, bentar, ini nutup lagi, bentar ya, 8B deh. Oke. Kayak kelihatan nggak di sini? Di sini ini katanya lebih kasar kan? Sedangkan kalau kita misalnya pakai ini 2B dulu, ya kayak gini lah. Terus kita pakai 8B, itu hasilnya lebih gelap. Kayak kelihatan kan bedanya, ini lebih gelap, ini lebih terang. Soalnya kayak pori-pori kertas kecil-kecil itu nggak ketutupan kalau kita langsung pakai 8B. Karena itu kita harus mulai dari yang paling kecil. Dan kalau kita udah keburu pakai 8B duluan, kita habis itu harus kita dobelin lagi pakai yang ukuran 2H ini. Itu biar kayak ini kan pensilnya keras ya. Jadi ujungnya itu bisa kayak ngeratain kayak istilahnya 8B ini ngumpul-ngumpul. Terus habis itu karena ini ujungnya keras yang 2H ini, jadi dia bisa ngeratain itu masuk ke dalam pori-pori kertasnya, jadinya hasilnya ya lebih halus dibanding tadi kan benar-benar ada titik-titik putihnya. Nah, hiperrealis tuh ya orang-orangnya rada super sabar lah, karena untuk hiperrealis yang untuk mencapai yang benar-benar hitam kan dia harus kayak benar-benar dari 2B terus loncat ke 4B terus ke 6B terus baru ke 8B. Itu supaya benar-benar keisi pori-porinya benar-benar kayak benar-benar kelihatan super detailnya. Nah, sayangnya gue bukan orang hiperrealis lah. Jadinya ya loncat-loncat dikit nggak apa-apa. Jadi kita mulai dengan shadingnya sendiri. Sebenarnya teknik shading tuh gampang aja sih, nggak susah teknik shading itu. Ini Mono Zero penghapus 50.000. Tapi ya hampir sama aja sih sama ini kan bisa diruncingin juga. Jadi bagian paling putih kan di atas ini jadi kayak baseline-nya. Atau kalau kita mau sekalian buat juga, kita buat yang di sini jadi yang paling hitam. Tuh. Terus habis itu kita tahu kira-kira ini sehitam ini sehitam itu, ini sehitam itu. Karena itu diabu-abuin juga. Pokoknya seni sketsa yang profesional itu cuma tentang gelap dan terang. Seberapa gelap ini, seberapa terang itu. Permasalahannya kenapa kita nggak bisa lihat gelap sama terang, yaitu karena gelap dan terang itu berubah-ubah tergantung kita lihat kemana. Misalnya kita fokus terlalu sama yang terang, ini jadi kelihatan gelap banget. Kalau kita terlalu fokus sama yang gelap banget, ini jadi jadi kayak terlalu terang. Emang perlu latihan juga, emang itu instingtif.
instinktif, perlu latihan, perlu ya jam terbang lah untuk bisa itu. Ya, melukis itu perlu latihan dan kerja keras. Kayak buat ya teknik inilah perlu latihan dan kerja keras. Jadi bukan kayak yang fun, everything is perfect itu enggak. Ini kayak mana yang salah, mana yang bener, mana yang salah, mana yang bener. Ini kayak benar-benar teknik akademis zaman dulu. Satu lagi yang penting banget dalam bidang shading itu, kita jangan dari atas kiri kanan gini, jangan kayak gitu, tapi sebenarnya harus lebih ke arah bulat ya. Soalnya kalau kita shading misalnya benar-benar kayak gini lah, tuh jadinya kayak lebih banyak garis-garisnya gitu. Kalau kita bulat itu kayak lebih rata jadinya shadingnya. Nah, tuh lebih rata. Kalau kita dari gini-gini itu bagian sininya pasti lebih gelap nih. Bagian sebelah sininya itu pasti lebih, di ujung-ujungnya itu lebih gelap daripada tengah. Karena itu harus kayak bentuknya bulat. Oke, sekarang kelihatannya kayak tong sampah. Kita time lapse, nanti tiba-tiba ajaib jadi bagus. Mudah-mudahan. Tadi sebelum itu gue udah lupa dijelasin. Ini apa, paper, pokoknya ini buat blending. Jadi misalnya ada ini di sini rada kurang rata dikit, ini bisa di blending. Kuncinya itu jangan gini, tapi kayak satu, dikit-dikit aja. Nah, lama-lama ininya ngilang sendiri, yang kayak spot-spot nggak rata itu nanti hilang. Nah, itu malah jadi gelap. Ya. Satu lagi tips, itu dipisah jadi dua. Ini yang buat bagian gelap, misalnya di bagian rambut sini. Yang bagian medium itu dibuat satu lagi, ujung satunya kan ada dua ujungnya. Jadi pas ini nggak kayak, ini kan otomatis langsung gelap. Tapi kalau ini nggak terlalu gelap. Jadi hasilnya kayak gini. Ini cuman ya, ini tadi lanjut 2 jam lagi. Jadi setengah mukanya bisa di itulah. Kalau mau bener-bener tingkat profesional ya harus 7-8 jam. Tapi gue males banget gitu. Ini matanya udah jadi nih. Jadi bisa dilihat itu bener lumayan detail ya. Bibirnya juga udah jadi, cuman mata sebelah kanannya sama rambut aja yang belum jadi. Ya kalau dilihat dari jauh ya udah lumayan bagus lah.
Mungkin kedepannya gue selesaiin lagi, tapi sekarang kayak gue lagi mager kalau harus nyelesain ini sampai berjam-jam. Sebenarnya ini tuh nggak susah untuk dalam segi teknik atau dalam segi itu ini cuman kayak kita cuma perlu gelap terang, terus kayak kita cuma perlu ngatur tekanan tangan kita aja. Jadi ini sebenarnya cukup simple, cuman ya memakan banyak waktu. Menurut gue ya ini sebenarnya latihan yang benar-benar bagus sebelum mulai melukis. Soalnya ini benar-benar melatih kesabaran banget. Kita harus benar-benar hati-hati, kita harus benar-benar sensitif. Pas kita udah megang kuas, kayak semua itu ngalir aja dalam kuas. Semua itu udah ngalir aja, jadinya nggak terlalu repot lah. Ya, hancur lagi. Jadi pas kita megang kuas itu kita udah sensitif sama yang namanya gelap terang. Jadi habis itu kita latihan untuk mixing warna itu udah gampang. Bahkan kayak akademi seni di Eropa ini tuh kayak kelas wajib banget untuk bisa gambar dalam tingkat tinggi. Itu kelas yang wajib karena itu basic banget. Gue sih bukan spesialis melukis sih, bukan spesialis gambar ya. Ya kemampuan gambar gue ya oke lah, tapi nggak sekeren itu. Dan ya kelihatan lah pas gue suruh gambar kayak gini, ya nggak rapi lah hasilnya. Tapi beneran ini bener-bener latihan yang bener-bener bagus banget untuk melatih kesabaran dan untuk bisa benar-benar sensitif tentang gelap dan terang. Jadi benar-benar harus diikutin lah pertama-tama untuk kayak gini sebelum bisa lanjut ke teknik-teknik yang lebih advance lah. So, udah ini aja, begitu aja untuk malam ini. Selamat belajar dan selamat mengikuti tutorial ini. Minggu depan kemungkinan belajar akrilik. Gimana sih cara ini akrilik yang ya sebenarnya gue juga bukan expert sih untuk akrilik, tapi ya lumayan lah karya gue buat akrilik. Selamat belajar semuanya.